Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanik Puspasari 2017-12-009. Di sini saya akan mempresentasikan bab tentang proses pembentukan standar akuntansi. Langsung saja saya akan mulai presentasinya. Proses pembentukan standar akuntansi. Proses pembentukan standar akuntansi atau sering disebut dengan standard setting process merupakan proses yang cukup pelik karena melibatkan aspek politik, bisnis, dan budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan beberapa kepentingan baik pihak pemerintah, swasta maupun profesi akuntansi itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena standar akuntansi yang akan diberlakukan akan mengikat semua pihak. Penyusunan standar akuntansi di Amerika. Pengembangan standar akuntansi di Amerika dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu tahap awal pembentukan pada tahun 1930 sampai 1946. Periode setelah Perang Dunia pada tahun 1946 sampai 1959 dan periode modern 1959 sampai sekarang. Periode sebelum tahun 1930, akuntansi di Amerika boleh dikatakan tidak diatur. Praktek dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh dunia usaha umumnya dianggap rahasia. Periode pembentukan pada tahun 1930 sampai 1946. Sebagai akibat dari crash di pasar modal tahun 1929 atau market crash, periode 1930 sampai 1946 memiliki pengaruh signifikan di dalam praktek akuntansi di Amerika. Usaha pertama pengembangan standar akuntansi dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institute of Certified Public Accountant atau AICPE dan New York Stock Exchange atau NYSE untuk mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange. Apa yang menjadi keprihatinan NYSE adalah banyaknya perusahaan yang terdaftar di bursa menggunakan berbagai praktek akuntansi yang berbeda. Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1936 sampai 1946. Pada tahun 1933, AICPE membentuk Komite Khusus Pengembangan Prinsip Akuntansi. Namun demikian, tidak banyak yang bisa dikerjakan oleh komite ini dan kemudian diganti dengan Committee on Accounting Procedure atau CAP pada tahun 1936. Anggota CEP bertambah dari semula 7 orang menjadi 21 orang. Periode setelah perang pada tahun 1946 sampai 1959. Setelah Perang Dunia berakhir, terjadi bom ekonomi di Amerika. Industri-industri memerlukan tambahan modal yang sangat signifikan untuk ekspansi usaha. Ekspansi ini pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan uang di dalam perekonomian. Laporan keuangan menjadi sumber penting untuk pengambilan keputusan. Sebagai akibatnya, laporan keuangan dan standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan mendapat perhatian secara nasional. Periode berakhirnya Committee on Accounting Procedure atau CEP.
Periode dari tahun 1957 sampai 1959 merupakan periode transisi pengembangan standar akuntansi di Amerika. Kritik terhadap CEP makin meningkat, khususnya kritik yang mengancam CEP. Financial Executive dan para praktisi akuntansi pada perusahaan kecil mengeluh bahwa mereka tidak pernah diminta hearing atau pendapat mereka terhadap usulan ARBS. Banyak orang merasa bahwa CEP bekerja terlalu lambat dan selalu menolak terhadap isu-isu kontroversial. Periode modern pada tahun 1959 sampai 2002 dengan dibentuknya APB dan Accounting Research Division pada tahun 1959. Mulailah pengembangan standar akuntansi dilakukan melalui riset lebih dahulu. Divisi riset adalah lembaga otonom memiliki seorang direktur yang mempunyai otoritas untuk mempublikasikan hasil temuan staf riset yang berkaitan dengan pengembangan prinsip akuntansi. Yang pertama, laporan komite Witt dan Trouble. Yang kedua, mekanisme operasional FASB. Periode setelah skandal akuntansi pada tahun 2002 sampai sekarang. Era ini merupakan era yang mengagetkan dunia akuntansi. Berbagai kasus skandal bisnis dan accounting fraud yang terjadi di berbagai negara yang melibatkan perusahaan besar seperti Enron, WorldCom, Global Crossing atau USA, Polypack atau UK, menyadarkan badan berwenang untuk melakukan reformasi berkaitan dengan praktik akuntansi. Yang pertama, aturan dalam Sarbanes-Oxley ACT 2002. Yang kedua, The Public Company Accountability Oversight Board. Standar akuntansi global. Masing-masing negara mempunyai organisasi yang bertanggung jawab menentukan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi yang disusun oleh masing-masing sistem hukum yang berbeda. Yang pertama, The IASC Foundation. Yang kedua, The International Accounting Standard Board. Yang ketiga, International Financial Reporting Interpretation Committee. Yang keempat, The Standard Advisory Council. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.